transformasi linear, buktikan bahwa image dari T kuadrat sama dengan image T jika dan jika kernel T kuadrat sama dengan kernel T gitu. Nah, di sini itu sebenarnya ini aman kalau V-nya itu berhingga gitu ya. V-nya itu dimensinya berhingga. Nah, kalau dimensinya nggak berhingga itu ada counterexample-nya sih harusnya. Tapi kita coba bahas untuk ketika V-nya berhingga dulu ya. Kalau ketika V-nya tak berhingga, kita coba bahas di video selanjutnya. Ini kita asumsikan V-nya berdimensi hingga gitu ya. Berdimensi hingga. Oke, kita coba buktikan yang ke kanan dulu. Bukti yang ke kanan, sorry, ini bukti yang ke kanan. Berarti kita punya, sebentar, sebelum kita bahas ke kanan ke kiri, kita bahas dulu ya. Kalau T itu V ke V, berarti T kuadrat itu kan sama dengan T bundaran T gitu ya. Dari mana ke mana? Ya V ke V juga gitu ya. Oke, sekarang kita buktikan yang ke kanan. Katanya image T kuadrat itu sama dengan image T gitu ya. Terus kita disuruh membuktikan apa nih? Disuruh membuktikan kernelnya, kernel T kuadrat itu sama dengan kernel dari T gitu. Sekarang nih sebelum kita masuk jauh-jauh kan kita harus pahami dulu image T kuadrat apa, image T apa gitu ya. Kita bongkar dulu. Image T kuadrat itu apa sih maksudnya? T kuadrat X di mana X-nya anggota V gitu ya. Terus image T itu ya TX di mana X-nya di V gitu kan. Kalau kernel apa? Ya udah kernel T kuadrat adalah ya T kuadrat X-nya 0 untuk X-nya di V. Kemudian kernel T itu adalah ya TX sama dengan 0 untuk X di V gitu. Oke, sekarang kita mau tunjukkan yang ini ya. Yang ini. Oke. Jelek banget kalau pakai ini. Kita lingkari aja. Kita kotakin deh. Yang ini ya, kita mau tunjukkan ini. Oke. Sekarang untuk menunjukkan ini gimana caranya? Yang pertama kita giniin dulu. Ada yang namanya rank nullity theorem, ya enggak? Rank nullity theorem. Jadi kalau kita punya T itu transformasi linear dari V ke V, gitu ya. Dimensi dari V itu sama dengan dimensi dari image T ditambah dimensi dari kernel T gitu. Nah, dimensi image ini namanya rank T, kemudian dimensi dari kernel ini 0T gitu ya. Nah, ininya sebenarnya nggak kepake sih di dalam hal ini ya. Kita pakai yang fakta yang atasnya. Berarti nih, kalau kita punya dimensi V itu sama dengan dimensi image T ditambah dimensi kernel T, berarti dimensi V itu juga sama dengan dimensi dari image T kuadrat ditambah dimensi dari kernel T kuadrat, ya enggak? Iya, berarti apa yang kita dapatkan? Berarti dari ini sama ini, dimensi image T itu sama dengan ditambah dimensi kernel T itu sama dengan kernel T sama dengan dimensi image T kuadrat ditambah dimensi kernel T kuadrat gitu ya. Tadi kan katanya image T kuadrat sama dengan image T. Berarti dimensinya pasti sama dong, gitu ya. Berarti dari sini nih, ini kita hapus dulu ya. Yang ini. Kita hapus. Berarti dari fakta yang ini kita dapatkan bahwa dimensi T kuadrat itu sama dengan dimensi image T kuadrat itu sama dengan dimensi image T. Gitu ya. Oh ya udah, berarti ini sama dengan ini gitu. Kalau ini sama nih, si dua ini sama dengan ini, berarti ini pasti sama gitu kan. Berarti dimensi kernel T sama dengan dimensi kernel T kuadrat gitu. Terus
Kita punya fakta ini ya, kita kotakin dulu. Kan kita tujuannya mau menunjukkan kernel T sama dengan kernel T kuadrat. Sekarang kita coba lihat, kalau kita hubungannya T, kernel T sama kernel T kuadrat tuh apa sih gitu ya? Kernel T sama kernel T kuadrat tuh apa sih gitu kan? Mana yang saling subset gitu. Oke, kita coba bongkar lagi nih. T kuadrat, kernel T kuadrat tadi apa sih? Kernel T kuadrat itu apa? T kuadrat X sama dengan 0 untuk X-nya di siapa? Di V gitu ya. Kalau kernel T itu Tx sama dengan 0 di mana X-nya di V gitu. Sebentar. Kemudian siapa yang subset yang lain? Kernel T subset kernel T kuadrat atau kernel T kuadrat subset kernel T yang udah jelas? Nah, yang udah jelas itu adalah kernel T subset dari kernel T kuadrat. Kok bisa, Mbak? Gitu ya. Coba kita ambil sembarang X anggota kernel T. Berarti apa? Berarti Tx-nya sama dengan 0, gitu ya. Kalau Tx-nya sama dengan 0 nih, transformasi linear kan membawa 0 ke 0 nih pasti. Berarti T dari Tx itu pasti T0 sama dengan 0, gitu ya. Oh, berarti T kuadrat X-nya 0. Berarti apa? Oh, berarti X anggota kernel dari T kuadrat gitu. Berarti yang ini pernyataan yang ini benar gitu ya. Yang ini udah jelas. Sekarang kita butuh fakta satunya lagi. Kernel T kuadrat subset dari kernel T gitu ya. Itu yang kita butuhkan kan. Nah, gimana cara membuktikannya? Nah, gini. Tadi kan katanya begini nih. Kita udah punya fakta. Dimensi kernel T kuadrat sama dengan dimensi kernel T. Gitu ya. Kemudian, apa lagi? Dimensikan. Dan kita punya fakta kernel T subset dari kernel T kuadrat gitu ya.